Pesawaran Residen merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang fokus pada perkembangan dan pembangunan perumahan dengan menerapkan tipe klaster One Gate System atau satu akses pintu keluar masuk. Belakangan telah dibuka akses jalan di klaster Cendana yang menghubungkan pintu utama klaster ke lokasi warga perkampungan yang akhirnya terdapat dua pintu keluar masuk klaster. Dalam keadaan tersebut, warga sekitar klaster merasa keberatan, terganggu, dan merasa tidak nyaman dengan terbukanya akses jalan baru tersebut. Kalau tanggapan saya sebagai warga, jelas saya tidak setuju kalau ada pembukaan jalur lain di dalam klaster. Kenapa? Saya beli rumah di sini, kontraknya itu adalah one gate system, artinya itu klaster tertutup dengan satu pintu masuk. Jadi kalau ada pembukaan akses di luar pintu utama, itu saya tidak menyetujui dengan alasan apapun karena demi keamanan bersama. Ya, sekiranya memang dia memegang izin untuk hilir mudik dalam akses perumahan di Pesawaran Residen, ya monggo. Tapi sekiranya jika tidak ada izin untuk akses keluar masuk, karena ini kan perumahan mas, kita akses perumahan ya keluar masuknya bukan kendaraan berat, ya kan? Artinya apa? Kita di sini mengakomodir kendaraan-kendaraan warga sekitar yang memang tidak ada berkepentingan apapun di situ. Kalau dia mengantongin izin, ya kita selaku warga fan-fan aja. Cuman kalau tidak mengantongin izin, kita sebagai warga juga resah. Karena apa? Jalan yang dipakai ini adalah jalan milik warga. Ya, artinya Pesawaran Residen adalah perumahan yang memfasilitasi warga, bukan seorang yang mempunyai kepentingan pribadi. Harapan saya kepada perusahaan Pesawaran Residen, saya sebagai warga di sini, dan saya tahunya saya membeli rumah dengan sistem one gate system atau sistem tertutup. Jikalau sampai saat ini ada satu akses pintu masuk pun di luar sistem itu, maka kami atas nama warga akan bertindak tegas terhadap itu. Jadi kita akan tanda tangani petisi ya, semua warga khususnya di Pesawaran Residen akan kita kumpulkan terkait hal yang mungkin tidak sesuai dengan kemauan atau persetujuan penjualan perumahan di awal. Sementara itu, Project Manager Pesawaran Residen, Romi Simanjutak, menuturkan untuk mengecek kebenaran informasi yang beredar, pihaknya telah menerjunkan tim lapangan untuk memastikan kebenarannya. Dijelaskannya, sesuai dengan site plan klaster Pesawaran Residen yang disetujui oleh pemerintah daerah, dilarang untuk merubah pembongkar tembok, dinding pembatas bangunan, apalagi dipergunakan untuk akses jalan. Menurut dia, tembok pembatas keliling perumahan itu bukan milik pembeli rumah, akan tetapi milik pengembang, dengan tujuan demi keamanan agar supaya tidak ada akses dari luar, melainkan melalui akses satu pintu. Berkenaan dengan desakan warga sekitar klaster Cendana, Romi menyebut akan segera menindaklanjuti demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi dengan dibongkarnya tembok klaster ini jelas menyalahi aturan dan ini menyalahi secara hukum. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, dari awal konsep pembangunan rumah kita jelas-jelas telah menganut konsep hunian klaster dan ini sudah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Ini. Ya. Yang kedua, apabila rumah itu dialihfungsikan dengan dibukanya itu mungkin menjadi akses, jelas itu menyalahi secara IMB-nya, karena izin mendirikan bangunan itu di situ harus ada bangunan, bukan sebagai akses. Nah, kalau memang itu pun mau dibuat jadi akses, jadi itu menyalahi. Dan secara hukum sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam akte jual beli juga itu tidak merupakan bagian dari objek jual beli. Nah, tembok itu bukan bagian yang diperjualbelikan. Nyata kalau misalnya Bapak lihat itu di lapangan, hanya rumah itu aja yang merusak. Nah,
hanya rumah itu aja yang temboknya rusak lah. Nah, itu. Nah, selainnya itu ada semua temboknya. Nah, jadi itu jelas itu menyalahi. Kalau kesimpulan dari kami jelas itu menyalahi. Ini disesuaikan dengan laporan polisi ya. Kita udah membuat laporan polisi itu nomor LP /B /578 /9 /2020 Polda Lampung Resort Pesawaran tanggal 7 Juli 2020. Ya, tanggal 7 September 2020. Nah, inilah laporan polisi yang telah disampaikan oleh admin produksi saya ke Polres Pesawaran. Dan oleh Polres Pesawaran ini melimpahkan kewenangannya untuk penyidikan ini ke Polsek Gedung Tataan. Selanjutnya Polsek Gedung Tataan melakukan penyelidikan ya ke TKP ya, dimulai dari TKP, dan di TKP di tembok yang dirusak dipasang polis line ya. Jadi di tembok yang dirusak kurang lebih sekitar 4 meter lebarnya ya, dan tinggi 1,30 meter ya Pak ya. Nah, itu dipasang polis line. Nah, jadi setelah itu dipasang polis line ya, otomatis kita sampai dengan saat ini belum bisa ya untuk memasang tembok itu kembali. Nah, dan ini perlu saya jelaskan bahwa untuk sekali lagi bahwa tembok itu merupakan tembok fasilitas. Jadi bukan jadi kepemilikan dari contohnya orang yang membeli rumah di L3 itu kelihatan kok, semua orang yang membeli satu baris itu tidak ada yang merusak temboknya, karena mereka sadar bahwa itu bukan milik dari si punya rumah gitu. Jadi itu udah jelas. Jadi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan informasi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sehingga informasi-informasi yang beredar di lapangan ini bisa kita counter ya, artinya berimbang. Jadi tidak bisa diplesetkan lah ya, jelas menyalahi prosedur, karena itu bukan kepemilikan dari setiap rumah konsumen gitu. Itu tembok klaster yang merupakan bagian fasilitas, sama halnya seperti jalan gitu. Jalan di depan rumahnya pasos. Jadi seperti itu. Kalau harapan kami kiranya ini terungkap, ini pelaku pengerusakannya, dan ke depan kami akan bisa menutup segera tembok dari klaster ini, karena memang ini terus mengganggu dari sisi keamanan, karena sudah ada beberapa warga yang komplain terhadap terbukanya akses jadinya ya, karena itu tembok itu jadi rusak, jadi ada akses dari luar masuk. Jadi akses ke klaster C itu yang tadinya kita tawarkan satu pintu, sudah ada akses dari luar bisa masuk dari situ gitu.